Ini pertemuan kita kali ini membahas mengenai GrandFood ya. Jadi setelah membahas tentang Alice, kita juga membahas sedikit Java fundamentalnya saja ya. Pertemuan sebelumnya minggu lalu. Nah, saat ini kita membahas GrandFood. Jadi udah sedikit dekat ke arah programming. Kalau misalkan kemarin di Alice kita hanya belajar drag and drop prosedurnya dan fungsinya, sekarang kita selain melakukan drag and drop gitu ya, karena nanti juga ada bentuknya frame. Bentuknya itu nanti adalah frame. Nah, kita juga melakukan scripting ataupun coding ya nanti. Sedikit saja sebenarnya, tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung masuk saja di programnya. Nama programnya adalah GrandFood ya, kalau tidak salah. Nah, ini dia tadi. Nah, silakan kalian buka GrandFood-nya. Nah, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi GrandFood ya, ataupun IDE-nya. Integrated Development Environment-nya ya, seperti ini. Jadi kalian kalau buka GrandFood, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di atasnya itu biasanya ada menu. Menunya itu terdiri dari ada skenario, ada edit, ada control, tools, sama help ya, atau bantuan. Nah, kalian kalau mau buat project baru, itu sama saja dengan kita membuat skenario baru. Jadi kalau kemarin kita di Alice buat animasi, kalau di GrandFood kita nanti buat yang namanya game. Jadi game-game sederhana gitu ya. Nah, jadi di dalam game itu ada yang namanya skenario-nya gitu. Nah, jadi setiap game itu pasti punya yang namanya skenario ya. Sehingga tahapan awal yang harus kita lakukan adalah membuat skenario-nya. Nah, cara membuat skenario-nya seperti apa? Kalian bisa klik di bagian skenario-nya ini. Nah, pilih yang kedua, yang ini, New Java Scenario ya. Karena kita pakainya Java, bukan pakai yang straight ini. Kalau yang ini itu, kalau tidak salah saya, ini bahasa pemrograman juga. Bentuknya berbasis frame ya. Kalau tidak salah saya, ini basicnya itu ke C#, bahasa pemrograman C#, kalau tidak salah saya. Nah, tapi karena kita di sini belajarnya Java, otomatis kita pilih yang Java. Yang kedua ya. Nah, saya klik saja. Nah, di sini ada jendela baru atau ada window, terdiri dari beberapa text box ya. Untuk text box yang pertama ini adalah nama skenario yang akan kita buat. Oke, jadi yang pertama ini adalah nama skenario-nya. Kemudian yang kedua ini adalah location atau di mana tempat kita menyimpan skenario kita nantinya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini path ya, path ini ya sama saja sebenarnya dengan location-nya. Jadi menunjukkan file kita itu atau proyek ataupun skenario kita itu tersimpan di direktori mana saja. Nah, ini kita sebut sebagai path. Yang ada slash-slash-nya ini path ya. Oke, kalau kalian mau ubah location-nya, tinggal kalian pilih choose saja di sini. Nanti bisa kalian arahkan ke mana, misalkan mau simpan di drive D kalian atau di drive C-nya, atau mungkin di penyimpanan eksternal. Silakan saja ya, tidak masalah. Oke, di sini saya simpan di desktop. Kemudian namanya misalkan di sini saya buat skenario spider gitu ya, seperti ini. Jadi nama skenario-nya adalah spider. Oke, kalau sudah tinggal diklik OK saja. Nah, otomatis di sini akan dibuatkan skenario-nya ya, atau results-nya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di dalam skenario kita ini ada apa saja? Ada file dan directory ya. Nah, ini adalah file untuk yang project kita. Oke, di dalam image masih kosong ya, karena kita belum menambahkan image. Sound-nya juga masih kosong. Biasa kan kalau di sini tidak ada gambar yang kita butuhkan, otomatis kita nanti melakukan import. Nah, itu disimpannya di dalam image yang ada di sini.
Begitu juga dengan sound ataupun voice yang kita simpan, nanti akan disimpan di soundnya ini, seperti itu. Oke, bisa saja nanti kita melakukan import voice misalkan. Nah, itu adalah resource yang ada di directory project kita ya, ataupun skenario kita. Oke, saya kenalkan dulu untuk IDE-nya, untuk aplikasi GrandFood-nya. Untuk yang putih ini kita sebut sebagai skenario, saya besarkan saja ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai skenario-nya ya. Nah, ini adalah skenario-nya. Kemudian di sisi bawah, kalau teman-teman perhatikan, di sisi bawah ada beberapa kontrol di sini. Nah, yang pertama ada tombol ataupun button action. Kemudian yang kedua ada run ataupun running, yang ketiga ada reset. Nah, dia punya fungsi masing-masing. Kalau action ini dia akan menjalankan objek-objek yang ada di skenario ini satu kali saja. Tapi kalau run ini, dia akan menjalankannya secara berulang kali, terus-menerus ya. Sehingga kalau teman-teman nanti klik run, ini ada pause-nya, bisa di-stop. Oke, jadi beda ya, kalau action itu hanya sekali, kalau yang run itu terus-menerus. Kemudian ada button reset ataupun tombol reset. Nah, ini untuk mengembalikan skenario kita ke bentuk awal. Tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan di sini kita sudah menambahkan background ataupun latar belakangnya. Ketika kita reset latar belakangnya ataupun backgroundnya tidak akan hilang. Yang hilang apa saja? Yang hilang itu adalah objek kelas yang kita instansiasi ataupun objek, ya. Nah, itu adalah itu yang akan dihilangkan. Nanti akan saya contohkan ya. Kemudian di sini sebelah kanan bawah ini ada kontrol untuk speed. Bentuknya seperti ini ya. Ini bar secara bar horizontal. Ini bisa digeser. Speed ini menunjukkan kecepatan pergerakan daripada objek yang ada di dalam skenario kita ini nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan skenario kita, ini yang disebut dengan hierarki kelas. Yang ini ya. Ini kita sebut dengan hierarki kelas. Kemudian yang paling atas ini adalah fitur untuk melakukan share ataupun membagikan proyek game kita. Nah, ini belum pernah saya coba, mungkin nanti teman-teman bisa di-explore lagi ya penggunaannya seperti apa. Oke, di sini ada tadi yang saya sebutkan hierarki kelas kita. Jadi, maksud daripada hierarki kelas itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kelas itu punya subclass lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah kelas word, ada subclassnya yaitu my word. Jadi kalau pertama kali kalian create skenario ataupun create project, otomatis word dan my word ini akan ada. Kemudian aktor juga akan default ada ya. Nah, ini kita bisa menambahkan subclass untuk aktornya apa saja nanti. Seperti itu. Oke, kita akan coba membuat ataupun menambahkan latar belakang pada skenario kita ya, yang ada di sini. Caranya seperti apa? Skenario kita itu adanya di my word yang ada di sini ya, bukan di word yang ada di sini, tapi di my word-nya. Nah, ini adalah skenario kita, my word ya. Kalian bisa klik kanan di my word-nya, kemudian kalian bisa pilih sebentar, saya lupa ini, open editor ya. Oh, bukan. Kayaknya di set image. Nah, ini dia. Klik kanan di bagian my word-nya. Ini adalah skenario kita ya. Jadi, skenario kita yang ini mana sih? Yang putih ini? Nah, adanya di my word. Bukan yang word-nya, tapi my word-nya. Klik kanan, pilih set image, karena kita akan memberikan latar belakang pada skenario kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman di bagian image categories. Nah, ini adalah kategori gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk objek kita nantinya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah skenario image. Nah, ini adalah log-nya ya, history. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan gambar ini, nanti akan ditampilkan di sini, di log history-nya ini. Nah, ini adalah
library image-nya ataupun pustaka image-nya. Jadi kalau teman-teman pilih animals, misalkan nanti tampilnya di bagian library image-nya. Nah, untuk animal ada banyak sekali pilihan, silakan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, misalkan ingin membuat apa gitu, membuat game apa gitu ya. Jadi ditentukan di awal. Nah, jadi di sini juga ada yang istilahnya storyboard seperti yang ada di Alice kemarin ya. Kita untuk membuat game juga butuh yang namanya storyboard. Alur ceritanya itu nanti seperti apa sih? Nah, itu kita perlukan. Oke, ada banyak sekali kategorinya di sini. Ada untuk yang ini background untuk skenario kita. Kemudian ini buildings ya, bangunan-bangunan untuk objeknya nanti. Ada food, nature, ada objek, ordersnya apa di sini? Banyak ya, people, symbols, dan transport. Nah, transportnya bisa kalian pilih mau yang mana. Oke, seperti itu. Nah, misalkan kalau kalian, oke, kita ini dulu ya, kita tambahkan backgroundnya dulu saja ya. Nah, di sini background, kalian bisa pilih background yang mana. Misalkan saya pilih backgroundnya yang pasir saja, misalkan yang ini ya. Oke, saya klik OK. Nah, di sini belum berubah. Kenapa? Karena kita belum melakukan set ya. Kalian bisa klik kanan di sini. Kita akan melakukan instansiasi kelas yang barusan kita buat. Ya, jadi kelas MyWorld ini dia punya properti yang namanya background gitu ya. Dia punya properti yang namanya background. Nah, itu perlu kita lakukan instansiasi untuk menggunakannya. Bisa klik kanan, kemudian pilih yang ini, New MyWorld. Tinggal diklik saja, nanti di sini otomatis akan ditampilkan background-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan background yang lain, silakan saja. Nah, ini adalah cara menambahkan background. Sekarang saya akan menambahkan satu buah actor di sini, ataupun objek. Kemarin kan kalau kita di Alice itu kan kita bisa menambahkan objek dari kelas-kelas yang ada. Misalkan kemarin itu si Bunny ya, si kelinci, ataupun si alien. Ketika kita melakukan drag and drop pada kelasnya ke bagian editornya itu artinya kita melakukan instansiasi ya, atau membuat objek. Nah, di sini juga kita bisa membuat kelas dan juga melakukan instansiasi. Caranya seperti apa? Untuk membuat kelas di bagian ini, aktornya ini ya, karena saya ingin menambahkan objek di sini nantinya. Objeknya adalah hewan, karena ini judulnya adalah spider, maka nanti akan saya tambahkan spider ya. Di bagian aktornya ini, kalian klik kanan saja, pilih new subclass. Jadi ada kelas, ada subclass ya. Kemarin kalau kita di Alice juga seperti itu. Ada kelas biped. Subclassnya apa saja? Ada alien, ada bunny kelinci, ada si Alice-nya itu sendiri, ada anak kecil, ada orang dewasa, seperti itu ya. Nah, jadi di sini juga sama. Ada kelas, kelasnya itu adalah aktornya, atau superkelasnya ya kita sebut adalah aktornya. Subkelasnya itu nanti adalah apa misalkan? Bebas, kalian mau menambahkan apa, hewan misalkan ya, berarti itu subkelasnya. Hewan laba-laba misalkan si spider itu ya, itu berarti subkelasnya ya. Oke, misalkan di sini saya tambahkan subkelas. Untuk penambahan subkelas, kalian pastikan di sini harus menyertakan nama daripada kelas tersebut. Misalkan di sini saya menggunakan spider saja. Oke. Kalau nama kelas, usahakan di bagian karakter pertamanya itu menggunakan huruf capital. Seperti itu ya. Nah, di sini ada drop down, kalian bisa pilih yang Java, karena kita belajar Java ya. Kita tidak menggunakan yang Stripe ini. Oke, kemudian kalau sudah menambahkan nama kelasnya, kalian bisa pilih image ataupun gambar yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya ingin menambahkan animal, yaitu spider ya. Kita bisa cari di sini spider adanya kayaknya di atas. Oh, di bawah ya. Aku hilang ini. Oh, ini. Ini spider bukan sih? Nah, ini ya. Kita akan tambahkan spider. Kalian bisa klik saja, kemudian pilih OK. Nah, kita sudah menambahkan atau membuat yang namanya subclass.
ciri daripada subclass itu adalah, kita lihat kodenya ya, saya klik kanan dulu, saya pilih Open Editor. Nah, di sini, ciri daripada subclass, yang subclass ini kan adalah spider-nya, dia akan extend ke actor. Oke. Ini artinya apa? Si spider adalah anaknya aktor, seperti itu. Kalau misalkan saya tambahkan lagi di sini, misalkan, saya tambahkan lagi subclass, new subclass. Misalkan apa di sini? Animal, semut misalkan. Namanya saya tambahkan, apa ini semut? N ya. Oke, ini Java, kemudian kita klik oke. Nah, jadi di sini ada dua subclass yang superclassnya itu adalah aktor. Kalau kalian perhatikan, N ini saya buka kode programnya, di sini dia akan extend juga. Dia extendnya ke aktor juga. Begitu juga dengan yang spider ini, laba-laba ini, dia extendnya ke aktor. Seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa spider ini adalah anaknya si aktor. Sama juga dengan yang semut ini. N ini adalah anaknya aktor, seperti itu. Nah, itu cara membuat subclass ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk memindahkan atau untuk melakukan instansiasi. Jadi ini kan kita masih buat subclass-nya saja, kita belum membuat objeknya. Ya, kalau kemarin di Alice kan subclass-nya sudah ada gitu. Subclass-nya sudah ada, tinggal kita pilih drag and drop aja ke editornya. Nah, kalau ini subclass-nya kita buat. Nah, untuk melakukan drag and drop itu tidak sama seperti di Alice ya. Ini tidak bisa kita drag and drop. Caranya adalah, misalkan saya ingin melakukan instansiasi spider. Artinya kan saya akan memindahkan spider ini ke skenario-nya. Sehingga di sini nanti dia jadi objek. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa klik kanan. Oke, klik kanan. Pilih New Spider. Nah, ini sama saja dengan kita melakukan instansiasi. Kalian masih ingat tidak di pertemuan minggu lalu, saya sempat menggunakan pustaka yang punya Java, yaitu scanner, itu pustaka untuk input dan output. Nah, ketika menggunakan pustaka tersebut, saya melakukan instansiasi atau membuat objek dari pustaka scanner tersebut. Nah, di GrandPut juga seperti itu. Ya, makanya di sini kalau kalian perhatikan ada new spider. Ini artinya kita melakukan instansiasi. Klik kanan, kemudian klik new spider. Nah, kalian bisa arahkan saja ke skenario-nya. Tinggal diklik di mana ya, bebas kalian mau klik di mana. Kalau misalkan di sini saya klik, nah berarti dia ditempatkan di sini. Hanya saja kalau misalkan kalian melakukan reset, spider-nya akan hilang. Nah, jadi artinya kita melakukan instansiasinya tidak secara permanen. Nah, bagaimana untuk melakukan instansiasinya secara permanen? Kalian bisa melakukan penyimpanan atau di save saja. Misalkan ya, saya klik kanan, new spider, saya tempatkan di sini. Oke, saya tempatkan di sini. Sekarang di spider-nya, sebentar, di new word-nya saya buka, kodenya seperti ini ya. Kodenya masih seperti ini. Kalau misalkan saya save, sebentar, save-nya ini di mana ya? Nah, ini. Saya pilih tools, kemudian save the word ya. Kalau saya klik ini, nah dia akan menambahkan kode lagi di bawahnya. Kodenya adalah ini. Ini adalah kode tambahan atau kode untuk melakukan instansiasi. Dia menambahkan objek, nah ini dia, ini instansiasinya. Kemarin kan saya ada buat seperti ini ya. Jadi kemarin itu, spider itu adalah tipe datanya, tapi tipe data non-primitif, atau tipe data yang kita buat dalam bentuk kelas. Nama kelasnya tadi kan spider ya. Kemudian spider yang ini adalah variabelnya. Jadi variabel ini bertipe data spider. Nah, spider ini dapatnya dari mana? Spider ini adalah nama kelas ataupun nama subclassnya. Oke, kemudian new spider. Nah, ini melakukan instansiasi.
Nah, ini ada perintah lagi add object, artinya kita menambahkan objek spider di ini koordinat ya, yang X-nya 62, kemudian Y-nya 197. Ini kan bentuknya, skenario kita itu kan bentuknya X dan Y ya, bentuknya koordinat maksud saya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah kalian save seperti itu, kalau kalian reset, ini tidak akan hilang objek yang sudah kita lakukan instansiasi tadi. Karena kita melakukan instansiasinya secara permanen. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Oke, kemudian ini saya hapus juga. Kalau ini tidak dihapus, otomatis error. Nah, ini saya hapus. Kemudian saya save. Kalau saya keluarkan, nah dia hilang lagi. Karena apa? Karena tadi perintah untuk melakukan instansiasinya sudah saya hapus. Otomatis objeknya hilang. Jadi secara sederhana kita bisa katakan bahwa saya telah menghapus atau menghilangkan kelas tersebut dari daftar saya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi lupa saya katakan bahwa skenario ini bisa kita ukurannya bisa kita ubah. Caranya seperti apa? Kalian harus ingat bahwa skenario ini kodenya itu adanya di subclass my word. Jadi saya buka saja ya. Nah, bukanya seperti apa? Bisa klik 2 kali ataupun klik kanan, kemudian pilih Open Editor. Oke, ini dia. Nah, ini dia yang super 600,400. Nah, ini ukurannya. 600 kali 400 ya. Jadi 600 itu sebentar. Yang 600 itu adalah lebarnya, yang 400 itu adalah tingginya. Ya. Panjang ya. Oke, yang 600 itu panjangnya, yang 400 itu lebarnya. Seperti itu saja. Nah, ini bisa kita ubah. Kalian bisa klik My Word, kemudian Open Editor, yang panjangnya kita ubah jadi 800, kemudian yang lebarnya kita ubah jadi 600. Yang ini satu saja karena ini mewakili 1 pixel ya, 1 kali 1 pixel. Jadi 1 saja cukup. Kalau sudah kalian save. Nah, sebenarnya di sini, oke, saya tunjukkan dulu ya hasilnya seperti apa. Kalau saya close, nah dia jadi besar ya. Skenarionya jadi lebih besar. Karena ukurannya sudah saya ubah. Seperti itu. Nah, saya kembali lagi. Oke, saya kenalkan dulu di bagian kode editornya ini. Kalau kalian klik kanan, ada editornya ya. Nah, di sini saya akan kenalkan dulu. Ini adalah kode editornya untuk GreenFoot, aplikasi GreenFoot ini ya. Nah, disinilah kita menambahkan perintah-perintah untuk objek itu. Misalkan nanti kita mau si objek itu melakukan pergerakan ke depan ya. Nah, untuk menambahkan untuk melakukan itu, kita harus menambahkan kode di bagian editornya ini. Begitu juga kalau kita ingin membuat si objek itu berputar misalkan. Nah, kita perlu menambahkan kodenya ataupun perintahnya. Seperti itu ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk formatnya dan struktur serta fitur yang ada di sini kode editor. Yang pertama adalah compile. Compile ini ya 11-12 dengan debug ya, karena di sini kita ingin melihat apakah kode kita ini ada kesalahan atau tidak, ada error-nya tidak gitu. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat atau menuliskan kode, setelah menuliskan kode, pastikan kalian melakukan compile untuk melakukan pengecekan apakah ada error atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada undo. Undo di sini ya seperti biasa ya, kita mengembalikan satu langkah ke bentuk sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada cut. Cut ini untuk memotong ya. Ini seperti biasa memotong kode programnya. Jadi misalkan kalau di Ctrl Alt, kemudian kita cut, ya hilang semua gitu ya. Saya Ctrl Z untuk undo-nya. Ya. Nah, copy seperti biasa menyalin ya. Paste ini menempelkan. Find ini menemukan karakter yang ingin kalian cari di kode editor ini. Misalkan saya ingin mencari angka 600 misalkan. Nah, saya bisa menggunakan fitur find ini. Saya klik find. Nah, nanti akan muncul text box di sini.
tinggal saya tuliskan 600. Nah, nanti dia akan langsung highlight ya gitu ya, supaya kelihatan bahwa itulah yang kita cari. Seperti itu. Nah, sama saja bisa melakukan replace, next, previous, ada lagi tidak gitu. Kita next ya. Oh, ternyata masih ada. Kita next lagi, dia kembali lagi ke sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau kode kita itu udah terlalu banyak ya. Jadi kita mau tidak mau untuk mencari fungsi ataupun metode harus menggunakan fitur yang ada di sini, find ini. Oke, saya close ya. Nah, selanjutnya adalah close. Close ini ya untuk keluar dari kode editor ini. Kalau ini saya close ya, saya keluar dari kode editornya. Seperti itu. Oke, kita buka lagi kode editornya. Nah, kemudian untuk struktur kodenya yang ada di sini, ini adalah kode defaultnya atau kode yang sudah disediakan ketika kita membuat skenario. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah kodenya. Nah, kodenya ini terdiri dari header. Nah, di bagian headernya itu ada perintah untuk import. Import apa? Import library ataupun pustaka. Jadi metode-metode yang kita butuhkan untuk proses programming atau pengembangan nantinya itu adanya di kelas Greenfoot ini. Nah, kelas Greenfoot ini otomatis udah ada di resource yang ada di sini ya, di Spider ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah komentar. Ini komentar tapi bentuknya inline. Inline itu artinya dalam satu baris. Kalau kalian ingin membuat komentar satu baris, kalian bisa menggunakan slash 2 kali. Ya, khusus di Greenfoot. Jadi domain pembicaraan saya saat ini adalah Greenfoot. Selain komentar inline, ada komentar multiline atau komentar untuk beberapa baris, misalkan seperti ini. Nah, untuk membuat komentar beberapa baris, ini kan ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kita menggunakan slash bintang-bintang untuk di bagian awalnya. Untuk penutupnya, kita gunakan slash bintang. Seperti itu. Komentarnya bisa kalian hapus. Ini kan sebenarnya tidak begitu penting ya. Yang inline ini saya hapus. Ini tidak masalah. Ini juga saya hapus. Komentarnya tidak masalah. Nah, seperti ini. Tinggal di save. Kalau save-nya Ctrl S saja ya. Nah, kemudian ini adalah kelasnya. Kelasnya mulai dari atas sampai bawah. Oke, kelasnya itu mulai dari public ini sampai bawah. Tutup kurung kurawal ini. Seperti itu ya. Jadi untuk fungsinya, nah di sini kita punya bukan fungsi, untuk kelasnya kita punya subclass namanya myWord yang extend ke Word. Artinya Word ini adalah bapaknya. Kalau misalkan di Word ini bisa menambahkan background, otomatis anaknya bisa menambahkan background. Kalau orang tuanya ini Word-nya ini bisa menambahkan objek, otomatis myWord-nya bisa menambahkan objek. Apapun yang di Word ini bisa lakukan, otomatis di myWord ini bisa melakukannya. Itulah konsep dari warisan. Seperti itu ya. Nah, kemudian, ini juga komentar multiline, ini bisa kita hapus. Tadi sudah saya katakan untuk membuat komentar multiline di banyak baris, kita bisa menggunakan simbol ini ya. Seperti ini. Kalau ini saya hapus, ini ngaruh tidak ya? Tidak ngaruh ya. Berarti memang untuk awalnya dia menggunakan slice bintang-bintang, untuk penutupnya dia menggunakan bintang slice. Seperti itu. Ini kalau bintang slice-nya dihapus, ini otomatis error nanti. Ini kalau saya compile, kalau saya debug, ini error. Karena semuanya ini nggak jelas gitu loh. Kita gunakan buka komen tapi tutup komennya tidak ada. Oke, saya kembalikan lagi, saya save. Ini bisa dihapus ya. Oke, saya hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di dalam kelas itu ada yang namanya method. Sebenarnya bentuknya itu seperti fungsi, tapi karena dia berada di dalam kelas itu kita sebut dengan method. Kalau misalkan fungsi itu berdiri sendiri, tidak ada kelas, berarti maksudnya fungsi itu tidak di dalam kelas. Itu kita sebut sebagai fungsi. Tapi kalau misalkan fungsi itu berada di dalam kelas, itu kita sebut dengan sebutan method ataupun metode. Seperti itu ya.
Jadi itu adalah istilah-istilah yang sering digunakan. Nah, nama metodenya adalah myword. Di sini bisa kita tambahkan parameter ataupun tidak. Kemarin kita belajar membuat fungsi tapi tanpa parameter. Nah, ini juga tanpa parameter, tapi ada fungsi yang punya parameter. Oke, next akan kita pelajari ya. Nah, ini adalah komentar inline. Ini juga bisa teman-teman hapus. Nah, kemudian yang di dalamnya ini, super ini adalah perintah untuk skenario-nya ya, untuk membuat skenario-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita hapus komennya jadinya sebanyak ini aja kodenya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk debug, gimana sih kita bisa melihat error-nya? Misalkan saya ingin membuat kode ini error ya, semikolonnya saya hapus saja, saya save, saya akan lakukan compile. Nah, di sini ada keterangan kalau misalkan kode kalian itu error, tapi yang jelas kalian harus melakukan compile ya. Nah, di sini ada keterangannya. Oke. Kesalahan ditemukan di kelas ya. Kemudian kesalahannya ini apa? Ada tidak di sini? Sebentar, kita cek dulu. Oke, silakan ketik ini atau klik link pada bagian kanan untuk untuk melihat error selanjutnya. Mana dia? Oh ya ini. Nah, di sini ada ya. Ada link gitu. Nah, link ini ditujukan untuk mempermudah kita mengatasi error yang terjadi. Misalkan kita bisa klik ini, diklik saja coba. Nah, ini dia memberikan keterangan langsung. Dia di sini dikatakan bahwa kita tidak menuliskan atau kurang tanda semikolon. Seperti itu ya. Nah, kalau saya tambahkan semikolonnya, saya save, Ctrl S, kemudian kita compile lagi. Nah, kalau berhasil bentuknya seperti ini. Class compile, kelasnya sudah kita compile, tidak ada sintak yang error, tidak ada kode yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian kanan, ini ada source code, ada documentation juga. Jadi ada dua bentuknya adalah drop down. Nah, ini kita sebut sebagai drop down. Kalau source code ya source code-nya ini kode program kita. Sedangkan kalau yang documentation nanti kalian akan diarahkan ke dokumentasinya. Nah, dokumentasinya seperti ini untuk subclass. Tapi kalau kalian ingin melihat dokumentasi yang penuh, kalian bisa klik help, kemudian pilih Greenfoot class documentation. Nah, di sini ada banyak sekali misalkan actor ya. Kita mau tahu actor itu bisanya ngapain aja sih gitu. Nah, actor itu yang mana? Actor itu yang ini, subclass yang ada di sini. Ini adalah actor. Semut and ini actor. Spider ataupun laba-laba ini adalah actor juga. Nah, si actor ini nanti bisanya ngapain sih? Bisa berpindah tempat tidak dia? Bisa melakukan teleportasi tidak dia? Bisa berputar tidak dia? Nah, kita tahunya dari sini, dari dokumentasinya ini. Saya tidak tahu banyak untuk perintah-perintahnya itu, misalkan melakukan gerakan ataupun berputar. Saya hanya mungkin menggunakan sebagian saja ya untuk perintah seperti itu. Oke, di bagian actor ini bisa kalian klik. Nah, kalian scroll saja ke bawah. Nanti di sana ada metode-metode yang bisa kita gunakan ataupun konstruktor ya istilahnya. Nah, yang pertama ada ini dia metode konstruktornya adalah aktornya. Bukan konstruktor apa ya, saya lupa. Propertinya itu saya lupa ya istilahnya. Nah, metode-metode yang bisa kita gunakan adalah action, get X, ini untuk kayak teleportasi gitu ya. Kita sebelumnya berada di X-nya sekian, Y-nya sekian. Misalkan kita ingin berpindah ke X-nya sekian, Y-nya sekian, nanti kita bisa set di sini. Get Y, get rotation. Nah, ini bisa dicoba-coba satu-satu. Is at edge. Nah, ini untuk garis tepi. Move untuk pergerakan pergerakan maju. Bisa juga mundur ya. Ke kiri, ke kanan, kemudian turn. Ini berputar ya. Berputar. Get word. Nah, ini ada banyak sekali, nanti bisa dicoba-coba kalau kalian memang rajin mau nyobanya ya.
Kalau kita coba satu-satu, waktunya tidak cukup. Is touching. Nah, ini nanti kalau misalkan ada dua objek, misalkan si laba-laba menyentuh semut nanti. Misalkan apa yang terjadi gitu. Misalkan kalau kita mau buat game si laba-laba makan semut misalkan. Jadi kalau si laba-laba nyentuh semut, nanti semutnya hilang gitu. Nah, itu bisa saja kita buat. Oke, remove touching. Nah, ini tadi dia. Kalau dia disentuh, maka yang disentuh itu akan kita remove, akan kita hilangkan. Nanti kita bisa pakai if ya untuk membuat game seperti itu. Nah, ini adalah perintah-perintah ataupun metode yang bisa digunakan oleh si aktor ataupun si apa namanya konstruktor aktor ini ya. Oke, sebentar. Konstruktor ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk melihat, kalian juga bisa sebenarnya melakukan pengujian untuk setiap objek yang ada di sini. Misalkan untuk spider ya, saya akan lakukan instansiasi di sini. Kalau kalian klik kanan, kalian bisa menggunakan metode yang bisa digunakan di aktornya. Jadi misalkan tadi si aktor ini, kalau kita perhatikan, help, kemudian tadi mana Greenfoot class documentation. Nah, si aktor ini bisanya ngapain aja sih? Salah satunya kan tadi itu si aktor ini bisanya melakukan move gitu ya. Bisa melakukan move. Mana tadi? Move. Nah, ini dia. Si aktor ini bisa melakukan move ataupun melakukan turn gitu. Sehingga kita juga bisa subclassnya, anak-anaknya ini bisa melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan aktor. Jadi metode tadi itu kan ada di aktor. Nah, itu bisa kita ambil juga. Jadi mewarisi gitu, inheritance ya. Nah, kita coba klik kanan, kita pakai yang inherited from actor. Barisan yang diberikan oleh si aktor ini ya. Misalkan, jadi di sini juga ada dua, ada yang void, yang bentuknya prosedur. Nah, kalau yang bentuknya prosedur ini adalah aksi ke objeknya ya. Nanti objeknya itu ngapain? Misalkan objeknya move ataupun objeknya nanti itu apa? Turn misalkan, berputar misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga perintah yang tanpa void. Nah, perintah yang tanpa void ini dia hanya seperti memberikan keterangan. Misalkan, kalau saya pilih yang in get x, nah dia ini terletak di x koordinat x berapa sih? Oh, ternyata koordinat x 132. Kalau misalkan ini saya pindahkan, objeknya ini saya pindahkan ke sini misalkan. Oke. Tadi 132 ya, ke sini ya. Kita cek lagi in get x. Nah, dia berubah jadi 226. Nah, itu artinya metode ini memberikan info saja atau informasi yang tanpa void ya, atau ini kita sebut sebagai function. Jadi dia mengembalikan nilai saja. Kemarin kan di Alice kita belajar dua, ada yang prosedur, kan kemarin ada juga prosedur move sama prosedur turn itu ya, di Alice itu ada. Nah, di sini juga ada prosedurnya itu yang ini. Tadi kan sudah saya katakan bahwa ada prosedur, ada function di sini. Yang prosedur itu yang ini, yang ada void-nya. Nah, misalkan void move. Oke, kita isi di sini. Ini adalah parameternya. Nah, kita isi. Mau move seberapa jauh gitu. Oh, belum ada. Misalkan 10. Kalau satu nggak kelihatan ya. Kalau saya klik OK, nah dia melakukan pergerakan sebanyak 10. Seperti itu. Nah, coba kita lakukan pergerakan yang lebih jauh lagi misalkan. Move. Misalkan 100 gitu ya. Oke. Nah itu adalah metodenya. Metode move itu adanya di actor, tapi bisa digunakan oleh subclassnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mau nambah subclass apalagi itu tetap bisa menggunakan metode yang ada di aktornya ini. Kalau yang muter tadi itu turn ya. Kita coba misalkan turnnya 50.
Tuh, dia agak ada gerakan berputar gitu ya. Nah, itu sebanyak 50, anggap saja seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi, ada dua untuk metode yang diwariskan oleh si aktor ini. Ada yang kita sebut sebagai fungsi. Kalau fungsi, dia hanya memberikan informasi. Kemudian ada juga yang sifatnya seperti prosedur. Kalau yang prosedur itu, dia akan melakukan aksi. Jadi, si objeknya nanti akan melakukan aksi gitu. Misalkan melakukan pergerakan ke depan, berputar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kita bisa melihat properti daripada si objek kita ini. Caranya kalian bisa klik inspect. Nah, ini dia. Ini adalah properti yang ada pada objek kita. Ya, jadi kelas kita itu kan punya properti kan. Nah, jadi objeknya juga otomatis punya properti. Kemarin sudah saya bahas sebenarnya ini. Yang kalau tidak salah kasusnya itu di Java Fundamental itu kemarin, minggu lalu itu yang apa ya kemarin itu saya lupa. Pokoknya ada ya, nanti di videonya kalian bisa simak lagi. Jadi nilai-nilainya itu dipanggil di kelas utamanya gitu ya. Kalau di blueprintnya saya hanya menambahkan properti-propertinya saja. Oke, seperti itu ya. Next, kita akan coba menambahkan perintah gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Kalau kalian ingin membuat perintah untuk si laba-laba ini, artinya kalian menyisipkan kode programnya itu di dalam laba-laba ini. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini laba-labanya. Misalkan saya mau laba-laba ini melakukan pergerakan maju misalkan. Oke, jadi saya menambahkan kodenya di spidernya. Klik kanan, open editor. Nah, di sini. Misalkan saya mau si laba-labanya ini move, maju ke depan, berarti move. Nah, kita buat parameternya, tambahkan parameternya di sini berupa integer atau bilangan bulat. Misalkan 10. Nah, ini agak beda ya. Kalau kita menggunakan perintah move yang sebentar. Kalau kita menggunakan perintah move yang di sini, ini kan jaraknya ya. Nilai yang dikembalikan itu adalah jaraknya. Tapi kalau di sini, kalau misalkan kita coba dulu aja. Kayaknya agak beda ini. Saya tambahkan dulu move 10, saya save. Kalau di compile tidak ada error. Kita akan coba bukan ini ya. Kita tambahkan, kita klik run. Nah, jadi parameter yang kalian isikan itu menunjukkan cepat atau lambatnya pergerakan si objek tersebut, bukan jauhnya, ya, bukan jauhnya tapi cepat atau lambatnya. Misalkan kalau parameternya saya ganti menjadi 100, harusnya dia lebih cepat ya, harusnya. Kalau saya klik spider, oke, kita jalankan ya, saya klik run. Nah, jadi dia lebih cepat. Jadi parameternya itu bukan menunjukkan jarak tempuhnya si objek tersebut, melainkan menunjukkan kecepatannya. Kecepatan pergerakan si objek tersebut. Oke, mungkin kita pakai yang coba 5. Kalau 5 harusnya dia lebih lambat ya. Run. Oke, seperti ini. Jadi lebih lambat. Kalau saya klik run lagi, sampai di batas, sampai dia nyentuh batasnya ya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan metode di sini. Oke, kita bisa membuat yang namanya metode. Nah, ini adalah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah metode utamanya. Kemarin kalau di Java Fundamental, saya sudah jelaskan yang void main, yang static void main, itu adalah kelas utama. Jadi, program Java itu otomatis mengeksekusi kelas itu terlebih dahulu. Nah, kalau di Grandfoot juga sama. Kelas yang pertama kali dieksekusi itu adalah kelas yang ini.
Misalkan saya tambahkan kelas lagi, ini saya hapus saja. Saya akan buat kelas ya di bawahnya. Bukan kelas tapi metode. Maksudnya metode yang pertama kali dieksekusi adalah metode action ya. Kelasnya tetap kelas yang ini. Metode yang pertama kali yang yang dieksekusi di Greenfoot itu adalah metode yang action. Yang action ini. Nah, jadi setiap objek itu punya metode action. Dia akan menjalankan itu yang pertama kalinya. Nah, misalkan saya tambahkan di sini saya tambahkan metode lagi gitu ya. Misalkan nama metodenya di sini adalah saya tambahkan public void jalan itu apa? Run aja, lari gitu ya. Oke. Kalau lari kan artinya dia agak cepat gitu ya. Nah, misalkan di sini move 30 misalkan. Oke, kalau saya buat seperti ini, kalau saya compile, ini aman ya, tidak ada yang error ya. Artinya nanti dia akan melakukan pergerakan sebanyak 30, secepat 30 gitu. Saya save dulu. Oke, saya close. Nah, ini oke, kalau saya klik run dia tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Kenapa? Karena di sini metode yang pertama kali dieksekusi tidak ada kode apapun. Sama saja di Java fundamental kemarin. Kalau kita tidak mendaftarkan metode yang sudah kita buat tadi di dalam metode utamanya itu, di dalam fungsi utamanya, maka dia tidak akan dieksekusi. Otomatis kita harus mendaftarkan metode run ini kemana, ke sini. Caranya sama saja dengan Java fundamental kemarin. Run seperti ini. Jadi nama metodenya yang kalian daftarkan atau nama fungsinya. Kalau di sini kasusnya kita sebut metode ya. Seperti ini. Atau metode. Save. Kalau sudah, saya compile dulu, tidak ada kesalahan. Kita close. Kalau saya jalankan spider, klik kanan. Kalau saya run, nah dia melakukan pergerakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tadi saya mau janji untuk membuat yang is touching itu ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba buat perintah. Oke, di sini saja. Saya buat satu buah metode. Nah, metodenya ini jika jika si spider ini menyentuh semut, si laba-laba ini menyentuh semut, maka semut itu akan hilang gitu ya. Nah, nama fungsinya atau nama metodenya saya ubah menjadi remove and semut. Nah, ini nama fungsinya, bebas ya kalian mau buat apa. Oke, perintahnya pertama kita gunakan struktur kendali. Kan jadi tata bahasa sederhananya, jika laba-laba menyentuh semut. Jika laba-laba menyentuh semut. Artinya, kalau laba-laba tidak menyentuh semut, si semut tidak akan hilang. Tapi, kalau laba-labanya menyentuh semut, maka semutnya akan hilang. Seperti itu ya. Jadi, ada kondisi di sana. Kondisinya ya seperti itu. Jika disentuh, semut hilang. Jika tidak disentuh, semut tidak hilang. Nah, jadi kita otomatis pakai if. Kemudian, ada metode namanya is touching. Is touching. Nah, yang kita is touching ini apa? Yang disentuh ini siapa gitu? Yang disentuh ini adalah semut. N.class. Semut ini dalam bentuk kelas. Gunakan N A besar ya, sesuaikan dengan nama kelasnya. Oke, kalau sudah, saya enterkan ke bawah. Kita pakai ini. Nah, jika semut ini disentuh, maka semutnya akan hilang. Kita gunakan metode remove touching. Yang disentuh itu kita remove. Siapa yang disentuh? Semutnya. N.class. Kita save. Coba kita compile. Ini run ya. Ini kan metodenya sudah saya hapus, jadi tidak ada. Saya save, compile. Oke, tidak ada yang error ya. Sekarang
metodenya ini kita daftarkan supaya bisa dijalankan. Kalau metodenya tidak kita daftarkan, maka nanti tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kita daftarkan dulu, yang didaftarkan adalah nama metodenya atau nama metodenya. Remove int. Seperti ini. Sudah di save. Kita compile dulu, tidak ada yang error, kita close. Kalau misalkan saya tambahkan spidernya, smoothnya nanti ya. Kalau saya jalankan, dia tidak melakukan pergerakan. Kenapa? Karena kita tidak membuat perintah untuk melakukan pergerakan. Contohnya move tadi. Jadi saya tambahkan dulu perintah untuk move. Di sini saja ya, move. Misalkan 5. Save. Jadi dia move dulu. Si laba-labanya bergerak dulu. Nanti dia akan menyentuh, ketika dia bergerak, dia akan menyentuh si semut di depannya. Maka setelah itu semutnya nanti akan hilang ya. Jadi ketika mengeksekusi ini, laba-labanya bergerak. Setelah itu dia akan mengeksekusi ini. Nah, perintah ini apa dimintanya? Perintah ini adalah jika si semut itu disentuh, maka semut akan hilang. Kalau saya save, kita coba ya. Spider di sini. Kemudian semutnya saya tambahkan di sini. Oke. Kalau misalkan saya jalankan, nah semutnya hilang karena disentuh sama si laba-laba tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian bentuk menjadi seperti game gitu. Jadi kontrolnya nanti kita akan menggunakan kontrol yang ada di keyboard. Misalkan jarum panjang atas itu menunjukkan nanti bahwa si laba-labanya itu melakukan pergerakan ke depan. Kemudian tombol panah kiri, laba-labanya nanti melakukan pergerakan ke sebelah kiri, tombol panah kanan ke kanan, dan tombol panah bawah dia ke belakang. Atau nanti juga bisa kita buat panah atas maju ke depan, panah bawahnya itu mundur ke belakang, panah kiri kanan itu kita buat nanti turn saja, jadi dia melakukan rotasi. Bisa ya, bisa kita buat seperti itu. Saya contohkan saja, nanti ini akan saya kembangkan di pertemuan berikutnya ya, karena untuk Greenfoot ini kita akan kita laksanakan 2 pertemuan. Oke, saya tambahkan ya. Jadi seperti ini, saya tambahkan 1 buah metode lagi. Metode apa? Metode yang menggerakkan si si spidernya ini menggunakan keyboard. Jadi nanti kita bisa menggerakkan si spidernya ini menggunakan keyboard yang ada di komputer kita. Oke, seperti itu. Saya buat dulu perintahnya, metodenya. Public void, misalkan namanya adalah gerakan spider misalkan. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita gunakan if lagi. Jika yang ditekan itu tombol panah ke atas, maka dia melakukan pergerakan ke depan. Jika yang ditekan itu adalah tombol panah ke bawah, tombol panah bawah, maka dia akan mundur ke belakang. Seperti itu ya. Nah, jadi kita gunakan if. If Greenfoot itu sudah menyediakan untuk mendeteksi keyboard yang ada di komputer kita. Nah, fungsinya itu bisa kita gunakan Greenfoot .is keydown. Seperti ini. Misalkan yang pertama adalah up, tombol panah atas. Oke, saya enter saja. Di sini misalkan, kalau misalkan yang kita tekan itu adalah tombol panah atas, maka nanti dia akan move. Dia akan maju ke depan. Oke, saya buat 5 saja untuk parameternya. Sebentar. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan saya daftarkan dulu, move yang di sini saya hapus saja, kode yang ini, metode yang ini saya daftarkan dulu di metode utamanya ya, metode action, supaya bisa digunakan. Gerakan spider. Saya save.
Kalau saya compile, tidak ada yang error. Oke, saya tambahkan spidernya. Saya akan tekan tombol panah atas. Saya jalankan dulu ya. Nah, ternyata bisa. Seperti itu. Kita break dulu sebentar ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi karena sedang azan.